Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun pada saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang sudah kami terima sepanjang malam, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, ini kami Bapa, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami untuk memuliakan Engkau, sertai kami, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah Immanuel yang akan menyertai dan menuntun kami, dan kami dapat menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini renungan kita terambil dalam Matius pasal 21 ayatnya yang ke-14. Matius 21 ayat ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saya bacakan sekali lagi. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu Yesus adalah penyembuh bagi kita. Dalam catatan firman Tuhan ini berkata bahwa ketika Yesus tiba di Yerusalem, Yesus mendapati bahwa bait Allah yang dipakai sebagai tempat bagi umat Israel untuk beribadah kepada Allah dijadikan sebagai tempat untuk mereka berdagang, mereka berjual beli di halaman bait Allah. Sehingga Yesus menjadi marah pada waktu itu, dan dia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Dalam ayat yang lain berkata bahwa dia membuat cambuk lalu mulai memukul dan mengusir mereka untuk keluar dari bait Allah. Sebab Yesus berkata bahwa bait Allah atau rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika selesai Yesus mengusir mereka, orang mulai datang dan berdatangan datang kepada Yesus pada waktu itu. Mereka yang datang adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, bahkan orang-orang yang ingin disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Dan semua mereka yang datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari renungan kita saat pagi hari ini, saya ingin mengatakan 3 hal atau 3 pesan yang saya dapatkan dari kisah ini bagi saya dan saudara, untuk bagaimana kita meraih kesembuhan dari Yesus. Yang pertama, kita sama ketahui bahwa firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini adalah baitnya roh, bait roh Allah, dan roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita ingin melihat setiap mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita, maka kembalikan fungsi tubuh kita yang adalah bait Allah, yang adalah tempat roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Jangan biarkan roh yang lain tinggal dalam kehidupan kita, tetapi izinkan roh Allah itu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Kembalikan fungsi hidup kita yang adalah bait Allah ini sebagai mezbah, tempat untuk Allah tinggal dan dia bersemayam dalam kehidupan kita, yaitu melalui rohnya. Yang kedua, jadikan doa sebagai jalan untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa
bait Allah atau rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Orang akan berdoa, orang akan beribadah, orang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita ini telah ditebus dan hidup kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Maka berikan hidup kita untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian pesan yang ketiga dari renungan kita pada saat pagi hari ini, kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam keadaan apapun penyakit kita. Maka yang ketiga ini datang pada Yesus. Apapun pergumulan kita, apapun sakit penyakit yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, percaya bahwa ketika kita datang kepada Yesus, Dia adalah tabib yang ajaib. Dialah yang sanggup menolong kehidupan saya dan saudara, dan Dia akan menyatakan setiap hari depan penuh pengharapan bagi kita semua. Datang pada Yesus, apapun pergumulan kita pada saat pagi hari ini, ungkapkan dengan isi hatimu. Kita kembalikan hidup kita ini sebagai mezbah doa, tempat untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita kembalikan hidup kita sebagai mana fungsi yang sesungguhnya, yaitu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu, bahwa tubuh kami adalah bait tempat Engkau bertahta. Hidup kami adalah tempat untuk Engkau berdiam diri, dan hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan akan Engkau ya Bapa. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu karena kami percaya Engkaulah tabib yang ajaib bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau yang mampu untuk membawa kami keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa kiranya Engkau Allah yang akan menyembuhkan seluruh umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau beri kesehatan, beri kesembuhan yang sempurna daripada-Mu ya Bapa. Yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan. Bahkan yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan jalan keluar daripada-Mu ya Bapa. Dan kami akan melihat setiap mujizat-mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa dan kami bersyukur masuk hari yang baru ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.